nggak akan cabut laporan saya sampai kapanpun apapun yang terjadi. Ada saksi saya itu dua, mengutarakan aja, membelikan agar tidak dilanjut, dikasih uang 300 juta sekolah. 100 juta dikasihkan sekarang, saya disuruh masuk mobil, ketemu di jalan, di warung, saya tolak. Saya yakin di dalam mobil itu ada tersangka saat ini. Yang kedua, saya tolak. Saat intimidasi, ada 3 orang. Itu ternyata ketika saya cek itu kok statusnya kayak gitu semua gitu loh. Jadi story-story yang nggak pantas bahkan untuk orang dewasa pun nggak pantas. Relasi kuasa tadi ya, hubungan antara dia sebagai pengasuh ya dengan santriwati ini sebagai anak didiknya gitu. Dan di sana itu sangat rentan ya terjadi dalam relasi kuasa itu ya, terjadi manipulasi ya. Jadi manipulasi itu macam-macam ya. Bentuknya bisa menggunakan kepercayaan ya, misalnya percaya bahwa pelaku ini orang baik. Lemah tak berdaya adalah situasi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Mereka rentan menjadi korban manipulasi pelaku. Mereka akan dibayangi pengalaman traumatis hingga dewasa akibat tipu daya pelaku dewasa. Reza, bukan nama sebenarnya, adalah satu dari orang tua anak yang diduga menjadi korban kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah. Reza tak menyangka nestapa menyelimuti keluarga mereka sejak anaknya yang menjadi korban berani bersuara pada pertengahan 2024. Padahal kasusnya terjadi sejak 2020. Reza tak membayangkan beratnya perjuangan untuk memperoleh keadilan bagi anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman, pondok pesantren. Ketika bertemu dengan orang tua lainnya dan melapor kasus ini ke polisi, Reza justru diintimidasi. Yang saya laporan kisaran 1 atau 2 bulan ya, itu dari pihak si oknum tadi, mungkin keluarga, itu ke rumah saya diintimidasi, intinya untuk dicabut laporan saya. Saya jawab, saya nggak akan cabut laporan saya sampai kapanpun. Tidak hanya intimidasi, pelaku yang diduga sebagai pengasuh di pondok pesantren, tempat anak yang menimba ilmu, juga memanfaatkan kondisi perekonomian keluarga Reza yang terbatas. Jadi itu sudah menjadi tekad saya, jadi saya tidak terpengaruh dengan uang, walaupun saya orang kurang uang, tapi dengan niat tujuan saya bukan karena uang. Kasus bermula dari laporan 8 saksi ke polisi Juli 2024 lalu. Setelah diselidiki, dugaan pencabulan dan kekerasan seksual terjadi berulang sejak Februari 2020 hingga Januari 2024. Terungkap, tersangka AS diduga menggunakan modus doktrin agama untuk memanipulasi para korban. Namun, kasus mandek selama 2 tahun. Pengacara korban mundur dan olah TKP maupun gelar perkara tidak dilakukan. Di awal 2026, korban mendapat pengacara baru hingga akhirnya hasil penyidikan menyatakan AS sebagai tersangka pada April 2026. Namun para korban resah lantaran AS tak kunjung ditangkap. Keresahan memuncak, sejumlah warga geruduk pondok pesantren
lantaran lambatnya penanganan dugaan kasus kekerasan seksual santriwati. Hingga pada 4 Mei, AS mangkir dari pemanggilan pertama polisi. Pemanggilan kedua yang dijadwalkan 7 Mei berujung penangkapan di Wonogiri, Jawa Tengah. Sebab AS diduga kabur, sehingga polisi menjemput paksa. Pengacara para korban Ali Yusron mengaku baru mendapat kuasa sejak awal 2026. Meski kasus telah dilaporkan pada pertengahan 2024 ke polisi, keluarga korban telah pontang-panting mencari keadilan. Itu pun sejak menangani kasus ini, ada beberapa hal yang menurut pengacara memang tidak ditindaklanjuti. Ini peristiwa hukumnya sudah ada kuasa hukum, saya tidak masuk di situ. Yang saya tangani itu 3 bulan yang lalu, 2026. 2026 kanitnya baru, kasatnya baru, penyidiknya baru. Saya masuk, saya kawal. Kekurangannya apa ini? Karena ada seperindik sudah WhatsApp, sudah di print. Tidak hanya itu, karena diduga lebih proaktif dalam pendampingan, pengacara korban juga sempat diiming-imingi uang untuk tidak menangani kasus ini. Jalan sampai pulang. Seorang tersangka ini di mobil menawari saya dengan 30 juta. Ada saksi saya itu 2. Menyuruh tangan kanannya memberikan agar tidak dilanjut, dikasih uang 300 juta saya tolong. 100 juta dikasihkan sekarang, saya disuruh langsung mobil ketemu di jalan, di mana di Waro, saya tolak. Saya yakin di dalam mobil itu ada tersangka saat ini. Setelah mangkir dari pemanggilan polisi, pengasuh pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah akhirnya ditangkap. Pelarian pelaku berakhir di tempat persembunyiannya di Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelumnya, polisi menjadwalkan pemeriksaan kedua tersangka pada Kamis 7 Mei lalu. Namun tersangka diduga sembunyi di luar kota hingga akhirnya dijemput paksa polisi. Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf telah mengirim tim psikologi untuk melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual Ponpes di Pati, Jawa Tengah. Selain itu, Mensos mengutuk keras aksi bejat tersebut serta berharap pelaku dihukum berat. Kemensos telah menerjunkan tim dari Sentral Pati untuk berkoordinasi dengan kepolisian guna mengawal kasus ini hingga tuntas. Dalam memberikan pendampingan nanti hasilnya sudah pendampingannya sudah sesuai dengan hasil SNOK. Kita berikan anak. Anak-anak yang dihamili sama pelaku itu juga didampingi sama gimana? Iya, kita dampingi dengan tuntas. Komisioner KPI menyayangkan lambatnya proses hukum untuk kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tak hanya kasus di Pati, KPAI menyebut telah menerima lebih dari 300 kasus yang melaporkan adanya penanganan yang lambat. Padahal penundaan penanganan proses hukum akan berdampak pada korban. Kami sangat menyayangkan sekali ya lambatnya penanganan atau lambatnya proses kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Prosesnya sangat lama. Korban tentunya dengan pelaku tidak segera ditangkap, tekanan, intimidasi, mungkin saja teror bisa saja dialami.